نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة ثم كشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون يقول الله سبحانه في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang pertama kita muliakan pengurus masjid Nurul Fajar, ketua beserta jajarannya, para tokoh masyarakat, para asatidz, bapak-bapak, ibu-ibu, hamba-hamba Allah, as-saimun was-saimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa, alhamdulillah, pada hari ini kita berada di hari yang ke-20 di bulan Ramadan. Ini yang puasanya hari Ahad ya. Yang puasanya hari Sabtu berarti sudah malam ganjil malam tadi. Insyaallah bagi kita di Indonesia ini malam ini merupakan 10 hari yang terakhir dari bulan Ramadan, yang merupakan 10 hari terakhir ini hari-hari yang dirindukan oleh orang-orang yang beriman, atau malam-malam yang disunnahkan bagi kita mengikut contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu beriktikaf. Beriktikaf artinya kita berdiam di rumah Allah Subhanahu wa taala dengan niat at-taqarrub ilallah, sarana kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah waktu-waktu yang sangat-sangat nikmat di dalam Ramadan ini. Nah, ada apa di dalam 10 hari terakhir ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita orang yang beriman untuk mencari bersungguh-sungguh malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, malam yang nilainya malam itu khairum min alfi syahr, lebih baik daripada beramal selama 1000 bulan, yang menyamai lebih kurang 83 tahun. Ini bukan sesuatu yang biasa. Tapi malam itu merupakan
malam yang luar biasa, puncaknya daripada Ramadan ini. Maka itu jangan sia-siakan, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi. Maka insyaallah pada subuh ini kita akan membahas tentang i'tikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Summa assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, as-saimun was-saimat, azzani Allah wa iyyakum. Allah mensyariatkan beribadah, puasa, kemudian qiyam Ramadan, qiyamul lail, ditambah lagi dengan tilawatul Quran dan juga al-azkar, baik itu zikir pagi, zikir sore, ditambah lagi dengan istighfar, tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan juga dianjurkan kita untuk bersedekah sebulan Ramadan yang di dalamnya di antara 29 dan 30 hari. Dari sebulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan kita i'tikaf di 10 pertama. Tidak pula di 10 yang kedua. Padahal energi kita masih kuat kan? Semangat kita masih menggebu. Tapi diperintahkan kita untuk i'tikaf itu di 10 hari terakhir. Jadi tidak di awal. Kalau di awal semangat lagi kan. Energinya masih kuat. Apalagi kita lihat kalau malam pertama itu penuh masjid-masjid. Kalau sudah 10 kedua, udah mulai kosong saf-saf yang belakang. Nah ini 10 hari, 10 terakhir ini kan. Nah Allah memerintahkan di 10 hari terakhir inilah puncaknya. Bahkan diberikan beban lagi kan. Yaitu dengan i'tikaf. Nah, ada apa di sebalik itu semua? Nah, yang pertama ini menunjukkan ketika ibadah puasa yang kita lakukan itu dengan sempurna, betul-betul dengan keikhlasan mengharapkan ridha Allah, yang dasarnya tentunya iman kan. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi orang yang benar puasanya, orang yang benar melaksanakan, menghidupkan Ramadan ini dengan iman. Nah, ini dasarnya beda ini kan, dasarnya iman. Kemudian ihtisab. Betul-betul pengharapannya itu hanya kepada Allah. Maka kata Rasulullah, diampunkan oleh Allah dosa-dosanya yang telah lalu. Berarti dia menjadi orang yang bersih. Menjadi orang yang suci. Hatinya bersih. Jiwanya bersih. Sehingga seluruh ibadah makin lama makin kuat dia. Makin kita di ujung Ramadan ini energinya makin bertambah, bukan berkurang. Kecuali yang melaksanakan ini tidak dengan iman, mungkin dengan keterpaksaan atau karena sesuatu. Maka itu seharusnya 20 hari Ramadan ini menjadi bekal
kekuatan itu untuk menghadapi 10 hari yang terakhir. Nah, di dalam surah Al-Baqarah ayat 187, di awal itu Allah mengatakan uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Kata Allah Subhanahu wa taala, malam pertama, kedua, 10, 11, 12 sampai 20 bagi kamu silakan di malam harinya boleh bergaul dengan istri-istrimu. Mereka itu pakaian bagi kamu, istri-istrimu itu pakaian untuk bagi istri-istrimu itu pakaian untuk kamu, kamu itu juga pakaian bagi mereka. Tapi ketika di 10 hari terakhir, setelah Allah dalam ayat itu kan, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmus siyama ilal lail, wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Nah, ketika sudah masuk di 10 hari terakhir, Allah inginkan, udah, kamu sisihkanlah waktu ini untuk beriktikaf. Jauhilah sementara istri-istrimu. Nah, ini dilarang pula ini 10 terakhir. 20 hari pertama, silakan kata Allah. Halal bagi kamu. Tapi untuk 10 terakhir, Allah menginginkan hamba-hambanya taqarrub ilaih. Kita mendekatkan diri kepadanya. Yaitu dalam bentuk wa antum akifuna fil masajid. Kamu dalam keadaan beriktikaf. Mengasingkan diri. Mendiamkan diri. Berpindah rumah kita dari rumah ke masjid 10 hari 10 malam. Nah, itu yang Allah ingin. Jadi iktikaf ini merupakan sarana yang besar untuk kita taqarrub ilallah. Kalau kita tidur di masjid dalam keadaan iktikaf, itu tidurnya itu ibadah. Ngorok dia di masjid kan, itu ibadah itu. Tapi kalau dia tidur di rumah, sama tidurnya, tapi tidak ada nilainya. Tidak lama kata Allah kan, dari 1 tahun itu Allah minta 10 hari. 10 hari iktikaf. Ini contoh dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti mana diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Aisyah, kana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam idza dakhala al-ashrul awakhir ahya al-lailah wa ayqaza ahlah wa shadda mi'zarah. Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila telah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, ahyal lailah, maka beliau menghidupkan malam-malam itu dengan ibadah. Jadi malam itu betul-betul hidup dengan ibadah. Apakah itu bentuknya salat? Allah suka itu kepada hamba-hambanya yang hidup di waktu malam itu, ataupun menghidupkan malam itu dengan ibadah. Kalau tidak kuat lagi salat, baca Quran. Tidak kuat lagi baca Quran, zikir. Tidak kuat zikir, doa. Perbanyak doa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni.
Itu doa yang diajarkan oleh Nabi. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian tidak kuat lagi untuk berdoa, maka kita istighfar. Perbanyak istighfar. Kalau ada rasa ngantuk, ya itu fitrahnya manusia. Tidurnya pun itu merupakan ibadah. Silakan tidur. Maka masjid itu boleh tidur di dalamnya. Yang biasanya dilarang tidur di masjid. Dilarang makan di masjid. Pada Rasulullah tidur di masjid. Beliau makan di masjid. Apalagi hari raya ada aturan baru kan. Boleh berhari raya tapi tidak boleh makan-makan. Ini hanya ada di Indonesia. Nah, ini menunjukkan apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan puncaknya Ramadan ini di 10 hari terakhir. Di 10 hari terakhir. Bagaimana kita melayani 10 hari terakhir ini? Bagaimana kita menghidupkan malam itu dilihat dari 10 hari terakhir ini? Maka itu kita buatlah yang menarik gitu kan dalam etikaf. Kita insyaallah juga etikaf 10 hari terakhir di Undri ya. Saya kebetulan di Undri di Masjid Arfa'un Nas. Jadi rencananya, agendanya setelah tarawih nanti ada kajian khusus 10 hari terakhir itu dengan temanya yaitu tahsin dan tahfiz praktis. Jadi bagaimana bisa bagus bacaan dan menghafal dengan baik. Nanti di hari terakhirnya ada tes ujiannya. Siapa yang paling banyak hafal? Karena itu mahasiswa lebih banyak kan. Setelah itu nanti baru individu yang mau sholat semalaman silakan. Kalau tidak kuat silakan istirahat. Karena malam jam 3 itu ada tahajud. Nah, dikatakan oleh Aisyah, Rasulullah menghidupkan malam itu. Berbeda dengan hari-hari lain. Beliau betul-betul berjaga, beribadah di malam Lailatul Qadar atau malam 10 hari terakhir. Kemudian wa aiqadha ahlah. Pada malam-malam 10 hari terakhir itu Rasulullah membangunkan keluarganya. Jadi bukan dirinya saja, keluarganya dibangunkan. Ini malam ini beda. Beri semangat kepada keluarganya. Mungkin kan tidur sejenak, 1 jam, 2 jam, dibangunkan. Karena Rasulullah juga melarang kalau dipaksakan. Seperti ada Hafsah atau siapa itu. Jadi digantungnya tali yang kuat. Kalau dia ngantuk bergantung. Supaya dia tidak tidur. Akhirnya diputuskan Nabi tali itu. Berikan hak matamu kalau memang sudah ngantuk. Tidur. Tapi jangan habiskan tidur. Supaya jangan banyak tidur, ya, berarti porsi makannya juga harus dijaga kan itu. Kalau porsi makannya penuh nanti, nah itu yang membuat mengantuk itu kan. Saya kalau berbuka itu biasanya tidak makan nasi. Kalau makan nasi itu kuat ngantuknya. Kalau makan nasinya itu sudah tarawih. Dan
Itu sudah kebiasaan. Sama waktu saya di Malaysia jadi imam juga di sana, satu malam satu juz. Jadi makannya itu sudah tarawih. Kalau bukanya itu cukup ringan saja, sehingga kuat kita untuk beribadah. Maka itu kita atur juga. Berpuasa itu bukan hanya di siang harinya, di malam harinya juga kita berpuasa. Tapi kita harus berbuka, kan itu. Namun tidak berlebih-lebihan. Yang berlebih-lebihan itulah yang membuat malas, ngantuk, lalai. Itu karena berlebih-lebihan. Kemudian kata Aisyah, wasyadda mi'zarah. Beliau mengencangkan tali pinggangnya. Dalam makna yang lain, beliau mengencangkan kainnya. Itu bahasa majas gitu ya, bahasa yang tinggi. Maknanya itu di 10 hari terakhir itu beliau menjauhkan dirinya dari istrinya. Betul-betul taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 10 hari terakhir. Seperti mana perintah Allah tadi, wala tubashiruhunna. Janganlah kamu menggauli istri-istrimu. Wa antum akifuna fil masajid. Sedangkan kamu dalam keadaan iktikaf. Kapan iktikaf itu? 10 hari terakhir. Berarti perintah ini 10 hari terakhir itu khususkanlah dirimu untuk bermunajat kepada Allah, untuk bersama Allah. Maka itu kalau iktikaf kita di rumah Allah, di masjid, kita harus merasakan saat itu kita sedang bersama Allah. Karena kita berada di rumah Allah, menjadi tamu Allah. Ini contoh dari Nabi, iktikaf itu 10 hari terakhir di Ramadan. Itu contoh yang benar dari Rasulullah. Dan iktikafnya Rasulullah itu bukan hanya malamnya. Kita biasa iktikaf cuma malam kan. Ternyata iktikaf itu full 10 hari terakhir itu. Istilahnya pindah rumah kan itu. Sampai Nabi kalau rambutnya sudah terasa kusut, sudah terasa tidak enak gitu kan, maka beliau datang ke rumahnya tapi tidak masuk ke rumahnya, cuma di jendela. Lalu beliau memasukkan kepalanya sehingga Aisyah menyisir rambut beliau. Itu contoh. 10 hari itu memang tidak masuk rumah dia. Karena dia sudah menahan dirinya, berazam, iktikaf 10 hari 10 malam itu betul-betul di rumah Allah, di masjid. Diceritakan juga dalam keadaan iktikaf, istri beliau Sofiyah kan, Sofiyah datang jenguk Rasulullah ke masjid. Jadi istri-istrinya jenguk ke masjid. Ada enggak di masjid ini kan? Karena rumah itu ditinggalkan. Jangan-jangan kemana-mana dia kan. 10 hari ke masjid, artinya rupanya ke mall gitu kan. Atau ada simpanan baru. Maka itu istri-istri beliau, banyak istri para sahabat datang ke masjid menjenguk suami-suaminya. Jadi mereka datang ke masjid, mungkin membawa makanan untuk menjenguk suami-suaminya.
Nah, sampai di waktu malam, Sofiyah itu tidak ada yang menemaninya. Maka itu Rasulullah keluar sebentar dari masjid untuk mengantarkan Sofiyah ke rumah saudaranya. Nah, diantar. Nah, berarti boleh. Semasa iktikaf itu kalau kita ada suatu hajat, seperti contoh tadi mengantarkan istri ke rumah, apalagi di waktu malam hari yang tidak mungkin kita biarkan. Nah, Rasulullah mengantar istrinya. Nah, begitu juga mungkin kita ada yang masih kerja di perusahaan, di kantor, atau di mana kan. Nah, kalau kita mengikuti contoh dari Nabi, itu tidak ada halangan. Kita tetap iktikaf di rumah Allah. Tapi kita pergi ke kantor hanya karena satu keperluan hajat yang harus kita selesaikan. Setelah itu, pulang lagi ke masjid. Jadi tidak ke rumah dia. Apalagi tidur di rumah lagi. Mandi-mandi pula di rumah. Nah, itulah dah batal iktikafnya. Nah, berarti tidak lagi mengikuti contoh dari Nabi 10 hari terakhir. Nah, jadi kalau kita ada hajat keluar, pulangnya ke masjid lagi. Maka itu ini bagian daripada ibadah yang besar. Dan itu hanya 10 hari di dalam 1 tahun yang Allah Subhanahu wa ta'ala inginkan kepada hamba-hambanya. Nah, maka itu perbanyaklah semasa iktikaf itu, terutama doa. Perbanyak doa selain daripada zikir. Ya, selain doa yang paling utama itulah ketika Aisyah diajarkan oleh Nabi, kalau seandainya malam itu Lailatul Qadar dan aku berada di malam itu, apa yang aku lakukan? Itu pertanyaan Aisyah. Nah, jadi Rasulullah tentunya menjawab yang sesuai. Aisyah ini seorang wanita. Wanita itu tentu ada batasannya. Ada perempuan yang haid, yang nifas. Bagaimana kalau malam itu Lailatul Qadar? Apakah ada kesempatan dia untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Makanya saya bertanya, apa yang harus kulakukan kalau malam itu adalah Lailatul Qadar? Maka Rasulullah mengajarkan Aisyah, perbanyaklah dengan kamu membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Itu dibaca banyak-banyak. 1000 kali boleh, 1.000.000 kali boleh. Itu perbanyak. Jadi tidak hanya untuk Aisyah, tapi untuk seluruhnya, untuk semuanya. Dan itu termasuk kita hari ini. Nah, maka itu malam-malam itu perbanyak doa ini. Itu yang paling afdal. Kita duduk berzikir dengan membaca doa itu. Allahumma innaka afuun, ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Tuhibbul afwa, engkau menyukai maaf. Fa'fu anni, maka ampunkan, maafkan dari kesalahan-kesalahan diriku. Jadi itu doa yang harus kita perbanyak. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati dan muliakan Allah. Kemudian ada apa di dalam malam-malam 10 terakhir ini? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala merahasiakan Lailatul Qadar. Jadi dirahasiakan oleh Allah. Kalau diberitahu, mungkin enak gitu kan. Tapi ini dirahasiakan.
Malam keberapa Lailatul Qadar itu? Tidak ada yang tahu. Allah rahasiakan. Sampai Rasulullah pun tidak tahu. Maka itu Rasulullah SAW memerintahkan iltamisu Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Jadi tidak 30 harinya. 10 hari terakhir kata Nabi. Maka itu Rasulullah tidak mensia-siakan 10 hari terakhir itu dia hidupkan, dijaga. Kalau di antara itu pasti ada Lailatul Qadar. Tapi kalau juga tidak mampu, minimal malam-malam ganjilnya. Ada juga hadis seperti itu. Carilah di malam-malam ganjil. Berarti 21, 23, 25, malam 27, dan malam 29. Berarti malam-malam ganjil. Kalau juga ada kesempatan malam-malam ganjil, maka minimal malam ke-27. Carilah di malam 27. Jadi digambarkan ada apa di malam itu. Kalau dalam Al-Quran Allah terangkan, wa ma adraka ma Lailatul Qadar, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Apa yang terjadi malam itu? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Ternyata malam hari itu Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat-malaikat yang jumlahnya besar. Tapi kita tidak bisa melihatnya. Namun kita bisa merasakannya malam itu. Malam itu tenang. Bedalah dengan malam-malam biasa. Jadi malam itu betul-betul suasana yang tenang. Karena yang turun itu hamba-hamba Allah yang penuh kebaikan, penuh kemuliaan. Malaikat itu sifatnya al-kiramul bararah, yang memiliki kemuliaan, yang memiliki kebaikan yang sangat banyak. Mereka turun ke bumi, diperintahkan oleh Allah. Bahkan di dalamnya itu ada ar-ruh, malaikat Jibril, yang dulu ketika Rasulullah masih hidup, dia selalu turun menyampaikan wahyu. Sebagaimana yang Rasulullah sebelum wafatkan, beliau itu risau dengan umatnya ini, ummati. Ketika ditanya Jibril, apa yang kamu tanyakan Muhammad? Yang ditanyakan, kalau nanti aku sudah tidak ada, engkau gimana? Turun lagi tidak ke bumi ini? Gimana dengan umatku? Jibril pun tidak bisa jawab kan? Maka itu Allah turunkan ayat ini. Tanazzalul malaikatu warruh. Di malam itu Jibril kembali turun bersama malaikat-malaikat yang penuh kemuliaan, yang penuh kebaikan. Jadi turun malam itu. Sehingga malam itu merupakan malam yang sangat damai, salam. Malam yang sangat indah. Malam yang sangat tenang. Tidak panas, tidak pula dingin. Malam itu betul-betul berkah. Dan itu hatta matla'il fajar, sampai terbitnya waktu fajar. Jadi malam itu merupakan malam yang penuh dengan ketenangan. Nah, siapa yang mendapatkan malam seperti ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr.
orang yang beramal di malam itu seperti mana dia beramal selama 1000 bulan. Ada berapa riwayat tentang asbabun nuzul ayat ini. Di antaranya, namun para ulama tafsir menyebutnya hadisnya itu hadis mursal, karena di situ riwayatnya langsung kepada Imam Mujahid. Mujahid ini dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Sementara hadis itu mesti dari sahabat. Kalau tabi'in gimana? Tidak jumpa dengan Nabi. Kan itu kan? Dan tidak ada riwayat yang menyatakan sampai kepada sahabat. Langsung tabi'in. Kenapa Imam Mujahid ini dari kalangan tabi'in? Karena dia hidup di masa tahun 20 Hijrah. Dan itu Rasulullah sudah wafat. Sudah jauh dari Nabi. Tidak ada sahabat yang dia temui. Maka itu disebut hadis ini hadis mursal. Nah, di dalam itu disebutkan untuk wawasan kita. Katanya dulu ada seorang dari kalangan Bani Israel. Di siang harinya dia setiap hari berperang di jalan Allah sampai 1000 bulan. Dalam riwayat yang lain, di malam harinya dia tidak tidur, menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah, membaca kitab Taurat kalau dulu kan. Itu sampai waktu subuh, setiap hari sepanjang 1000 bulan. Jadi tidak ada yang melebihi amalnya itu. Istiqamah dia terus menerus sampai 1000 bulan. Maka itu Allah katakan orang yang menghidupkan malam itu lebih baik daripada seorang yang beramal selama 1000 bulan. Yang siangnya dia berpuasa, berjihad, berperang di jalan Allah, di malam harinya dia tidak tidur, menghidupkan malam itu dengan ibadah kepada Allah. Jadi kita cuma satu malam itu mengalahkan orang-orang yang seperti ini. Seakan-akan selama umat manusia ada di dunia ini, sampailah lahirnya Rasulullah, tidak ada yang melebihi seorang Bani Israel ini yang berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan dalam keadaan puasa. Di malam harinya dia menghidupkan malam itu dengan beribadah. Maka itu turun ayat ini menyatakan kalau malam kemuliaan itu lebih baik daripada beramal 1000 bulan. Maka itu hiasi hari-hari itu dengan ibadah. Kalau kita berinfak 10 malam ini 1000 aja, kali 1000 bulan. 1000 cuma kan, 1000 tabung, besok 1000 lagi, 1000 lagi, 10 hari berarti 10.000. Nah, dapat kita malam itu Lailatul Qadar, berarti nilainya sama dengan 1000 bulan kita berimpak 1000. 1000 kali 1000 bulan berapa itu? 83 tahun kita berimpak. 1 tahun itu berarti lebih kurang 360.000 kali 83. Nah, begitu nilainya. Maka itu malam-malam Lailatul Qadar ini
Kerahkan seluruh kekuatan kita. Siapkan apa yang bisa kita buat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Begitu juga salat yang kita kerjakan. Begitu juga dengan zikir, dengan istighfar. Maka itu jangan sia-siakan malam itu kecuali dengan beramal saleh. Tapi kalau malam itu tidur sampai subuh, dapat Lailatul Qadar. Berarti nilai tidurnya juga sama. Iya kan? Satu malam itu sama dengan tidur 83 tahun. Rugi. Jadi kita iktikaf di masjid itu dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita istirahat, jangan habiskan untuk tidur. Jadi hidupkan malam itu. Kalau perlu tidur itu cukup dengan duduk kan itu, supaya tidak terlalu nyenyak tidurnya. Jadi ini betul-betul menghidupkan malam itu. Karena dalam hadis itu ahyal lailah. Rasulullah menghidupkan malam itu tentunya dengan ibadah. 10 hari cuma kan. Kalau tidak mampu 10 hari, 5 hari malam-malam ganjil. Insyaallah malam ini malam ganjil kan. Cuma orang Muhammadiyah malam ini genap dia. Dah lewat dia kan malam ganjil. Maka itu di masjid kami malam tadi ustadznya datang yang malam 21. Yang malam 20 ada juga jadwalnya gitu. Dikiranya malam 21 kan. Nanti malam 20. Jadi 2 ustadznya datang. Karena dia dapat jadwal tapi tidak ada mengingatkan gitu kan. Dikiranya malam 21. Kebetulan di jadwal asalnya malam 20 itu kosong. Jadi yang berisi malam 21 ini datang dia malam tadi. Pada yang 20 sudah ada juga ustadznya. Nah, jadi ini malam-malam ganjil ya, malam-malam ganjil. Tidak juga mampu, minimal 1 malam. Yaitu malam 27. Malam 27. Kalau saya masih kecil dulu dibimbing oleh guru, malam 27 itu ada sholat khusus namanya sholat Lailatul Qadar. Sholat sunat Lailatul Qadar. Jadi ada sholat sunat khusus namanya malam sholat sunat Lailatul Qadar. Beda dengan tahajud. Jadi malam itu memang tidak tidur. Setelah tarawih itu istirahat sebentar, ada zikir-zikirnya, istighfarnya. Nanti buat salat sunat Lailatul Qadar. Jadi boleh-boleh saja. Tidak perlu niat salat sunat Lailatul Qadar, salat sunat aja boleh. Usalli sunnatan rak'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Berapa rakaat? Terserah. Mau 100 rakaat? Boleh. Tapi witir tidak ada 2 kali. Kalau sudah witir, tidak ada lagi salat witir. La witrani fil lailah wahidah. Kata Rasulullah, tidak ada salat witir itu 2 kali dalam 1 malam. Maka kalau kita sudah witir di waktu salat tarawih, nanti tahajud tidak ada witir lagi. Cukup salat tahajud saja. Tapi kalau kita belum salat witir di waktu tarawih, maka kita tutup salat malam tahajud itu dengan
salat witir. Jadi bukan berarti kalau sudah salat witir waktu tarawih, wah saya dah witir tadi, berarti tidak ada salat lagi ya, tidak begitu. Jadi boleh. Nah ini hal-hal yang harus kita pelihara dan jaga. Nah, semasa etikaf itu apa yang kita perbuat? Boleh saja dalam bentuk amal-amal soleh. Kita boleh baca buku fikih, baca buku tafsir, baca buku sirah, dan itu bagus. Jadi bukan hanya zikir saja, boleh baca buku. Dan itu bagian daripada ibadah. Dan yang lebih bagus lagi, lebih hebat lagi, kita buat tadarusul Quran. Tadarus. Jadi tadarus itu nilainya sangat tinggi daripada kita membaca Al-Quran secara individu. Karena di situ ada talabul ilminya. Di situ ada apa namanya? Tadarusnya berjamaah. Maka itu sangat baik kita hidupkan dengan tadarusul Quran. Tadarus itu syaratnya harus ada guru yang membimbing supaya bisa memperbaiki bacaan-bacaan dari anggota halaqahnya itu. Itu namanya tadarusul Quran. Maka itu perbanyaklah ibadah. Karena ibadah yang Allah berikan ini seperti mana Allah sebutkan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Jadi Allah Subhanahu wa taala menginginkan ibadah yang Allah atur, syariat yang Allah buat untuk kamu itu kemudahan. Dan Allah tidak menginginkan sedikit pun kesusahan bagi kamu. Karena Allah yang menciptakan kita, tentunya Allah tahu akan diri kita. Dan itu tidak akan menjadi beban, tidak akan menjadi kesulitan ataupun kesusahan. Bahkan dia akan menambahkan kekuatan. Tapi kalau kita menjauhi apa yang Allah syariatkan, itu seperti diterangkan dalam surat Toha, surat Toha ayat 123. Apa kata Allah? Famanit taba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka sekali-kali dia tidak akan pernah sesat dan tidak pernah dalam keadaan kesulitan. Dia tidak akan pernah sulit. Dia tidak akan pernah sesat. Karena dia selalu dibimbing oleh Allah. Berarti sebaliknya, barang siapa yang menjauhi dari petunjuk Allah, yang menjauhi dari hidayah, yaitu Al-Quran, tidak mau dia baca Quran, tidak mau dia pahami Al-Quran, tidak mau dia mengamalkan Quran, bahkan menentang Quran lagi, maka orang ini pasti berada dalam kesesatan dan berada dalam kesusahan. Jadi kalau kita ingin dijauhkan dari kesusahan dan kita dijauhkan daripada kesesatan, ikutilah petunjuk Allah. Inilah Al-Quran. Dan cara kita untuk mengikuti petunjuk Al-Quran yang pertama sekali adalah baca Quran. Baca Quran. Jadi Quran ini bukan untuk pajangan. Ini dah 10 tahun. Mas kawin, nikah. Masih mulus. Itu tidak begitu kan. Jadi cuma untuk pajangan Quran. Ketika nikah itu kan dengan seperangkat alat sholat, termasuk Quran dalamnya. Jadi Quran itu disimpan, dipajang,
jauh dari debu, tapi tidak pernah dibaca. Nanti salah. Jadi Quran itu bukan untuk dipajang. Biar dia lusuh, biar dia sudah kayak kumuh gitu kan, karena seringnya dipegang, dibaca. Itu lebih bagus. Maka itu kalau nengok buku-buku Ustadz masih mulus, itu dicuriga gitu kan. Ini jarang dibuka itu namanya kan. Karena banyak, kadang-kadang orang-orang tuh beli buku cuma untuk dipajang. Tafsir, kemudian hadis, mulus semuanya. Itu berbahaya. Untuk apa dibeli buku kalau hanya mulus? Jadi kalau orang-orang yang berilmu itu dia beli buku, tamat dulu baru beli lagi. Gitu kan? Bahkan sudah dibaca berulang-ulang, walaupun dia lusuh. Kalau nampak buku lusuh, itu berarti buku itu sudah dikaji dari kulit sampai ke kulit. Nah, itu yang paling bagus. Maka itu seorang yang hafiz itu Qur'annya kadang-kadang tidak pernah benar lagi itu. Bayangkan 30 juz dari satu Qur'an itu yang dia pakai. Dan itu biasanya orang-orang yang hafalannya bagus dari satu Qur'an. Karena syarat untuk menghafal Qur'an itu memang salah satunya mesti dengan satu mushaf, tidak boleh berubah. Karena menghafal ini merekam kan itu. Jadi satu Quran itu aja terekam. Kalau lupa tandai. Esok lupa lagi tempat yang sama, tinta merah lagi. Masih sama, gitu. Saya punya Quran waktu menghafal tuh begitu, banyak coret-coretnya. Tapi disitulah yang paling ingat. Jadi orang menghafal itu begitu. Kalau saya ngajarkan murid saya waktu di Malaysia gitu juga. Diambil, minta Qurannya, saya cek di situ. Setiap ada kesalahan, saya lingkari. Besok ketika murojaah, masih salah lagi di tempat situ, saya ambil yang pena warna merah. 1, 2. Ini dah 2 kali ini. Besok salah lagi, hitam lagi. Nah itu makin lengket dia, karena dia tahu tanda-tanda itu. Karena pakai mushaf yang satu. Jadi itulah Al-Quran ini dijadikan oleh Allah sebagai hudan, petunjuk, sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Bagaimana caranya? Pertama, baca Quran itu. InsyaAllah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam, karena waktu sudah masuk waktu isyraq. Sudah belum? Sudah ya. Itu saja kajian kita. Kita ada pertanyaan? Tidak ada ya? Biasanya dah paham semua. Ya Pak. Ada tadi mengenai Quran yang dikasih tanda dicoret tadi. Bukan mencoret, Pak. Itu menandai kesalahan. Beda. Bukan. Jadi setiap kesalahan itu tanda, dilingkari. Jadi coret itu ada makna. Yang tidak boleh, coret. Itu dengan niat menghinakan Quran, itu tidak boleh. Dan kami dianjurkan itu. Harus ditanda. Karena kita hafal itu menurut kita benar. Ternyata salah terus di situ kan. Tapi dengan ada tanda itu bulat. Nanti salah lagi, rubah lagi warnanya. Dari pensil jadi pena. Dari pena warna hitam jadi pena merah. Gitu kan. Berarti di sini kesalahannya berulang-ulang. Nanti ketika murojaah dia tahu, ini sudah 10 kali salah di sini. Dan itu mudah-mudahan tidak terulangi lagi.